Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Gumaitech. Kali ini kami mau membagikan video servisan dokumentasi servis lagi. Tipenya Acer 4739. Iya, 4739 atau 4349. 4739 ini. Oh, ini 4739. Nah, jadi kerusakannya ini teman-teman, dia itu nggak display, dihidupkan, di eksternal tampil, di internal cuma ada kedipan. Jadi kedipan tapi ada garis seperti ada respon dari LCD-nya. Yang jelas di eksternalnya tampil. Setelah kita melakukan pengecekan, ternyata di sini ini LCD-nya teman-teman. Di sini ada jalur di pin 40, ya kalau nggak salah, ya 40. Di sini terputus. Jadi dia tidak terhubung ke sini, tidak terhubung di 19 volt PIN-nya ini dari soket. Jadi setelah kita hubungkan menggunakan kabel jumper, jadi kita solderkan satu kabel. Nah, di situ teman-teman posisinya kita di titik ini ya, di titiknya kita ambil kabel jumper, kemudian kita solderkan. Nah, ini dia kabelnya, kita solder, kita ambil dari tegangan VIN di motherboardnya. Tegangan VIN di motherboardnya. Setelah kita hubungkan, ternyata laptopnya bisa display tapi LCD-nya garis. Jadi LCD-nya juga rusak. Nah, ini tampil. Jadi putus. Nah, di sini kami mau infoin buat teman-teman. Setelah kita melakukan pergantian fleksibel, ternyata laptopnya masih sama, tegangan 19 voltnya nggak muncul. Tegangan 19 voltnya nggak muncul, ternyata soketnya yang bermasalah. Nah, di sini jalur 19 voltnya yang tembus ke soket LCD di sini terbakar. Entah ini gara-gara dibongkar pasang, sebelumnya sudah pernah dibongkar kemudian konslet karena miring pasangnya terbalik atau gimana, atau memang dari umurnya karena korosi dan sebagainya. Ini soketnya yang diganti dan di sini bagian yang rusak. Jadi setelah ganti fleksibel tetap juga masih gelap. Di jumper baru mau tampil. Setelah dicek ternyata walaupun dengan fleksibel yang baru, jalur input 19 voltnya tetap nggak terhubung ke LCD. Pas dicek ternyata soketnya yang bermasalah, fleksibelnya kemungkinan masih bagus. Jadi kita ganti soketnya ini seperti ini teman-teman. Kita videoin proses pergantian soketnya. Kebetulan kita ada komponen kanibalan, jadi kita bisa mengganti soketnya ini karena kita punya spare partnya. Nah, di sini kita ngelepas soketnya. Jadi kita blowernya dari bawah ya. Jadi pas ngelepas itu blowernya dari bawah, tapi tetap diperhatikan suhunya dirasa-rasa kira sampai melewati batas maksimum. Kan biasa kalau kita ngikutin timah aja, kalau timah meleleh, kalau LED free mungkin ini pasti LED free itu kan kisaran 217 melting, maksimalnya sampai 230 atau 240.
derajat Celcius, jadi jangan sampai melebihi batas maksimal suhunya. Dan sambil digoyang-goyang kalau kita mau ini melepas, dan ditambahin timah-timah di solder di bagian pin-pinnya ini, supaya pada saat pelepasannya lebih cepat dan mudah. Jadi setelah diganti soket, ternyata dianalisa teman-teman, jadi laptop ini ternyata nggak bisa ngecas. Katanya baterainya memang rusak, ternyata FET-nya ini bermasalah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini P-channel MOSFET ini bermasalah. Kalau ini yang dari baterai, ini dari charger. Nah, dari charger. Nah, kalau kita list kerusakannya, jadi yang pertama di sini, kerusakannya itu di internal tampil, di eksternalnya tidak tampil. Setelah kita lakukan pengecekan, kita jumper kabel V-in supply dari Mobu kita ambil, terserah di sini 19 volt di sini, kemudian kita jumperkan di bagian pin LCD di bagian pin di LCD-nya, sehingga laptopnya tampil. Akhirnya laptopnya tampil dan bisa hidup. Jadi jumper kabel P-in ke LCD. Nah, di sini kita asumsikan bahwa fleksibel itu putus atau rusak. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata LCD-nya garis atau rusak juga LCD-nya. Jadi tampilnya cuma setengah tadi ya. Kemudian yang keempat, kita ganti fleksibel LCD, kebetulan ada stoknya. Tapi ternyata setelah diganti masih nggak bisa juga. Nah, jadi buat teman-teman di sini masukkan juga. Jadi sebelum pesan fleksibel LCD misalkan nggak tampil, ternyata kita cek, wah ini fleksibelnya rusak, kita langsung pesan, langsung ganti LCD, yang nggak bisa langsung ganti fleksibel, kita pesan fleksibel, ternyata nggak tampil juga. Jadi jangan pesan kalau belum memastikan kerusakannya secara pasti. Jadi kalau untuk pesan spare part itu kita harus benar-benar memastikan kerusakan. Jadi ini teman-teman, kita ulangi lagi. Yang pertama, internal tampil, eksternal tidak tampil, sudah diganti LCD baru. Kemudian yang kedua, kita jumper kabel P-in ke LCD, ternyata kabelnya putus, kan dicek. Jadi dicek putus, jadi kita ambil tegangan V-in, tegangan 19 voltnya ke LCD, langsung kita jumperkan ke LCD. Ternyata laptopnya hidup, tampil LCD-nya, tapi LCD-nya garis. Nah, kalau kayak gini kan kita videoin enak. Kalau dari awal kayak kok no display begitu, ternyata layarnya juga rusak, kalau kita nggak videoin, kadang customer nggak percaya dan sebagainya, kan kesulitan. Kalau di sini kita kan punya dokumentasinya. Makanya salah satu tujuan dari vlog ini ya dokumentasi. Dan teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, share video-video ini, support channel kami. Nah, kemudian yang keempat, kita ganti fleksibel LCD, ternyata masih nggak bisa. Jadi salah ini analisanya. Seharusnya kalau kita tahu fleksibel putus, atau kita bilang fleksibel putus ini kenapa kita harus just atau kita bilang fleksibel yang putus, karena jalurnya tidak terhubung, karena kita jumper. Padahal ada kemungkinan lain, fleksibelnya bisa putus atau rusak. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa juga soketnya rusak, kayak tadi kan soketnya rusak. Kemudian yang ketiga, bisa juga fleksibel putus, kemudian soketnya rusak, kemudian dari LCD-nya juga bermasalah. Nah, kita langsung eksekusi di fleksibel putus. Maka fleksibel putus karena kita jumper hidup, jadi kita
langsung kita adjust fleksibelnya putus dan rusak. Tapi kita sudah mengukur, padahal ini sudah mengukur, ternyata memang putus. Tetapi yang mengakibatkan dia ini putus, yang mengakibatkan putus tidak terhubung, itu bisa fleksibelnya, bisa fleksibel, bisa soket. Nah, kita eksekusi di fleksibel, kita nggak mikirkan di soket. Jadi kalau kalau melakukan analisa, kita harus menentukan beberapa kemungkinan kerusakan yang mengakibatkan laptop itu bermasalah. Misalkan kayak ini no display, dicek ternyata putus. Jadi kemungkinan dia putus itu bisa fleksibel, bisa juga dari soket, bisa juga dari LCD. Kita jangan fokus ke fleksibel saja, kita langsung pesan dan sebagainya. Jadi ini lompat atau tidak memperhatikan kerusakan di lain. Nah, setelah hidup LCD-nya garis dan rusak, kemudian kita ganti fleksibel, masih nggak bisa gara-gara kita nggak ngeliat soket, dan ternyata yang rusak adalah soketnya. Tapi ada kemungkinan fleksibelnya juga ikut rusak. Nah, di sini soketnya terbakar. Ini adalah jalur tegangan 19 voltnya. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan pergantian di bagian ini, kita perbaiki di soket di Mobo, kemudian kita perbaikin fleksibel, kemudian LCD-nya sudah diganti, laptopnya sudah hidup normal. Tetapi yang kelima, ternyata pas kita colokan menggunakan power supply PSU, power ampere digital itu ampernya naik tinggi, kemudian tegangannya drop sedikit, kisaran 18 volt ke bawah, 18 sampai 17, kalau enggak sampai 18 volt, tapi ampernya enggak normal. Nah, kemungkinan kami, asumsi analisa kami bahwa itu pasti kerusakan di jalur FET-nya, yaitu AC FET-nya. Ternyata benar, AC FET-nya bermasalah, kemudian diganti dan laptopnya bisa hidup, bisa ngecas. Jadi ini juga bermasalah. Jadi kita ganti PQ23 nya dan laptopnya bisa ngecas dan normal. Jadi PQ23 nya kita ganti dan normal. Jadi kalau kita lihat dari urutan kerusakannya, kemudian yang keenam tadi ini ganti FET, AC FET-nya, AC FET P channel ya, P channel MOSFET, kita ganti dengan P channel MOSFET. AC FET-nya ini diganti dan ternyata laptopnya hidup normal dan LCD-nya sudah diganti, dan tinggal menunggu customer untuk mengambilnya sekaligus proses pengetesan. Nah, di sini ini bermasalah. Nah, kalau kita lihat analisanya, kemungkinan laptop ini sudah pernah dibongkar, tapi fleksibelnya ini salah masang, terbalik, atau kurang rapat, atau bisa juga diakibatkan korosi, sehingga tegangan 19 volt yang menjadi salah satu syarat kerja untuk menghidupkan LCD itu konslet. Nah, konslet, dan kita bisa lihat gambar konsletnya itu di sini. Ini sudah diganti LCD-nya, jadi di bagian sini tadi itu rusak, gosong. Nah, karena rusak atau gosong, karena bermasalah, karena ini jalur 19 volt, dia akan merusak MOSFET AC FET ini. Jadi gara-gara sini konslet, di sini rusak, kemudian laptopnya nggak bisa ngecas. Jadi sebelumnya kemungkinan laptop ini bisa dikatakan nggak hidup, mungkin sebelumnya mati total, atau hidup atau sempat nggak ngecas saja karena dia konslet jalur 19 volt. Tapi karena di sini sudah gosong, jalurnya terputus, sehingga laptopnya bisa hidup tetapi nggak bisa ngecas dan ini rusak. Jadi kalau ini masih konslet seperti yang terbakar tadi, teman-teman lihat di fotonya itu konslet, ini nggak mau hidup laptopnya. Jadi buat teman-teman, ini saja video dari kami, mudah-mudahan memberikan informasi, sharing
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadi kita lihat tadi ini ada 6 langkah, dan di sini juga kami sudah videokan kondisi laptopnya, dan sekarang masih pengetesan sambil menunggu customer mengambil laptopnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum.